Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa melewati hari hidup ini bersama Tuhan. Mengantar Anda beristirahat, mari kita mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Mencintai Dunia. Bersama saya, Yohana Ibrahim. Seseorang tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya kalau masih memiliki hati yang mencintai dunia. Orang yang masih mencintai dunia adalah orang yang suasana kebahagiaan hatinya hanya oleh topangan harta kekayaan materi. Bisa dipastikan, orang seperti ini mengumbar keinginan mata seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Orang yang mengumbar keinginannya sendiri tidak memiliki kasih akan Bapa. Orang yang tidak memiliki kasih akan Bapa tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Dalam Yakobus 1 ayat 13-15 tertulis demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa setiap orang berpotensi untuk mengumbar keinginan tanpa batas. Dunia kita hari ini dibawa kepada semangat materialisme sehingga banyak orang menjadi serakah. Tuhan menghendaki agar orang percaya dalam hidup ini tidak berfokus pada keindahan dunia. Banyak orang Kristen yang sebenarnya hidup dalam percintaan dunia, tetapi mereka tidak menyadari keadaan yang sangat membahayakan tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 1 sampai yang keempat. Kalau seseorang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang menumpang di bumi ini, maka ia dapat membuang semua keinginan terhadap kekayaan dunia ini. Kalau orang percaya sebagai penumpang di bumi, ia tidak boleh merasa berhak memiliki sesuatu di bumi ini. Bagi kita, yang penting adalah dapat menjalani hidup untuk disempurnakan seperti Bapa atau dikembalikan ke rancangan semula Allah, serta menolong orang lain mengalami hal yang sama. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Keadaan kita sebagai orang yang menumpang di bumi adalah untuk persiapan agar layak menjadi anggota kerajaan surga. Orang-orang Kristen yang tidak mengerti bahwa rumahnya ada di langit baru dan bumi yang baru akan berusaha keras bagaimana caranya memiliki kekayaan dunia. Bagi mereka, kematian berarti hilangnya kesempatan menikmati kehidupan ini, termasuk kesempatan memiliki dan menikmati dunia ini. Itulah sebabnya, selagi masih hidup di dunia, mereka berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya yang disediakan dunia bagi dirinya. Mereka tidak dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan duniawinya. Sebenarnya, sebagian besar orang Kristen memiliki gaya hidup duniawi tersebut. Mereka merasa tidak berdosa dengan gaya hidup yang salah, sebab hal itu dipandang tidak menyalahi
firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 57 sampai 58. Ini berarti fokus hidup orang percaya tidak boleh tertuju kepada kenikmatan hidup di bumi. Yesus mengajarkan bagaimana dirinya tidak memiliki kenyamanan seperti kenyamanan yang dimiliki manusia lain. Kalau seseorang percaya kepada Yesus, ia harus juga mengikuti jejaknya. Pernyataan Yesus di Lukas 9 ayat 57 sampai 58 menunjukkan bahwa kehidupan di bumi adalah kehidupan untuk bekerja melayani Bapa. Dari kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi, segala sesuatu yang dilakukannya hanya untuk menyelesaikan misi yang Bapa percayakan kepadanya. Ini adalah kehidupan yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memenuhi hukum terutama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kekristenan adalah ajakan untuk mempersiapkan diri hidup di dunia lain. Bukan untuk hidup dunia ini, sebab dunia ini pasti berakhir. Pada umumnya atau hampir semua manusia melakukan segala sesuatu hanya untuk kehidupannya di bumi ini. Dimulai dari sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, menikah, dan lain sebagainya. Cara berpikir dan gaya hidup seperti ini sudah mengakar dalam diri hampir semua manusia. Pada umumnya, manusia berpikir bahwa tidak ada dunia lain yang dapat dinikmati selain dunia hari ini, di bumi ini. Mereka tidak mengerti atau tidak pernah mau mengerti dan tidak mau menerima bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang dirancang Tuhan untuk dinikmati adalah dunia yang akan datang di langit baru dan bumi yang baru. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jangan kumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah di surga." Matius 6 ayat 19 sampai 21. Seirama dengan hal ini, Paulus mengatakan, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Kata di atas artinya kehidupan yang lebih tinggi kualitasnya, yaitu nanti di dunia yang akan datang. Kolose 3 ayat yang kedua. Dengan hati yang tidak mencintai dunia, seseorang bisa mencintai Allah dengan benar dan bersikap benar terhadap kerajaan surga. Dengan sikap seperti ini, seseorang dapat hidup di hadirat Allah sejak di bumi. Seseorang tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya kalau masih memiliki hati yang mencintai dunia. Malam semakin larut, nikmati istirahat Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.